Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi barengan Fitri di Rumah Fitri, rumahnya anak muda. Edisi Selasa 27 Februari 2024. Dan selamat datang juga para rekan Rumah Fitri ya di episode perdana nih di YouTube. Karena banyak sekali rekan Rumah Fitri yang mensupport, bukan hanya ada di Spotify katanya ya, tapi juga merambah ke YouTube. It's okay, dengan penuh semangat ya. TKB Fitri akan membuat konten juga nih terkait program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting di YouTube-nya Rumah Fitri. Oke rekan, karena kemarin katanya banyak nih yang ingin mengetahui lebih lanjut terkait mekanisme pendampingan keluarga oleh TPK dan pasti harus ada materi gitu katanya. Harus ada materi yang ditampilkan. Oke, hari ini kita bakal mengupas kembali ya materi yang pertama terkait dengan percepatan penurunan stunting, yaitu mekanisme pendampingan keluarga oleh tim pendamping keluarga. Nah, ini sumbernya kita ambil dari TOF ya, TOF Orientasi Pendampingan Keluarga dari BKKBN Provinsi Aceh ya. Oke, next untuk selanjutnya nih rekan. Oke rekan, jadi hasil belajarnya ya terkait dengan materi ini yaitu siapakah pendamping keluarga tersebut. Maksudnya siapakah tim pendamping keluarga tersebut, kemudian bagaimana cara berkomunikasi dan cara komunikasi dan pendampingan keluarga, serta pesan kuncinya yaitu sederhana ya. Nanti kita akan melihat bagaimana pesan kunci dari materi ini. Next ya rekan ya. Oke rekan, jadi komposisi dari TPK ini ada 3, tetap sama ya rekan ya. Ada bidan, kemudian ada kader PKK, dan juga ada kader KB. Seperti yang sudah Fitri beritahukan di Weekend with Rumah Fitri, all obat percepatan penurunan stunting, bahwa kalau misalnya di suatu desa tidak ada bidan, jadi bisa diganti dengan tenaga kesehatan lainnya. Oke rekan. Next ya. Terkait dengan tugas tim pendamping keluarga. Nah, yang pertama itu ada penyuluhan dan juga kunjungan ulang keluarga berisiko stunting, rekan. Yang kedua, edukasi dan motivasi keluarga berisiko stunting ke vaskes terdekat. Jadi kalau misalnya di desa tersebut hanya ada pustu, jadi nanti kalau ingin edukasi dan motivasi bisa di pustu atau di polindes gitu rekan ya. Atau mungkin di vaskes terdekatnya itu puskesmas. It's okay, boleh saja gitu ya rekan ya. Namun kalau membutuhkan yang lebih lanjut, misalnya tidak bisa ditangani di puskesmas, itu bisa di rumah sakit dirujuk ya. Next rekan, tugas tim pendamping keluarga yang lain yaitu menghubungkan ke bantuan sosial ya rekan ya. Jadi itu juga merupakan salah satu tugas TPK sendiri. Nah, ini menghubungkan ke bantuan sosial, kemudian melakukan edukasi dan motivasi, dan juga penyuluhan ke siapa sih sasarannya? Oke rekan, jadi sasarannya itu ada 4 ya. Yang pertama catin atau capus, kemudian ibu hamil, kemudian ada ibu pasca persalinan, dan juga baduta usianya 0 hingga 23 bulan, dan 24 hingga 59 bulan untuk balita gitu ya rekan ya. Oke, kita next ya rekan ya. Nah rekan, jadi cara pendampingan itu sidak stunting. Oke, C itu seleksi rekan, D itu dampingi, dan AK itu aksi. Jadi sidak gitu ya rekan ya. Apa nih yang diseleksi? Seleksi dan juga kenali sasarannya. Kemudian
Dampingi, apa yang didampingi nih? Dampingi edukasi dan juga motivasi keluarga. Dan yang terakhir ada aksi nih rekan. Aksinya itu segera bertindak jika ada masalah. Jadi cara pendampingan sekarang adalah Sidak Stunting 2024. Oke, luar biasa sekali ya rekan ya. Next nih rekan. Oke, kita lanjut rekan. Ada sidak, catin, atau capus. Jadi ada seleksi, dampingi, dan aksi. Seleksi apa saja nih rekan? Cari dan kenali catin atau capus di wilayah rekan, ya, di wilayah TPK-nya itu. Kemudian rekan, apakah itu terlalu kurus atau terlalu gemuk untuk catinnya? Jadi bisa dilihat dari tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas gitu ya rekan ya. Kemudian anemi atau tidak. Jadi bisa dengan memeriksakan kadar hemoglobinnya. Oke rekan, kita next ya, dampingi. Apa nih yang didampingi oleh TPK? Yang pertama, edukasi dan motivasi untuk pemeriksaan kesehatan sebelum nikah gitu rekan ya. Gizi seimbangnya juga, kemudian tablet tambah darah dan juga pola hidup sehat rekan. Dan pastinya bantu mengisi LC Meal. Jadi LC Meal sekarang juga ada dua ya rekan ya. Ada yang untuk catin dan juga ada yang untuk TPK-nya sendiri di website. Oke rekan, yang terakhir ada aksi. Nah, di aksi sendiri itu juga ada dua rekan. Jika catin atau capus terlalu kurus atau terlalu gemuk, kemudian anemi, itu segera dimotivasi untuk pemeriksaan kesehatan ke vaskes terdekat, gitu rekan. Dan hubungkan ke Bansos jika catin atau keluarga catin memenuhi persyaratan. Next, rekan ya. Oke rekan, sekarang kita lanjut ke sidak bumil, seleksi dampingi aksi bumil. Yang pertama ada seleksi rekan. Jadi apa nih yang diseleksi? Seleksi dan kenali bumil di wilayah Anda. Oke, yang pertama nih, terlalu kurus atau terlalu gemuk. Bisa dilihat dari indikator tinggi badan, berat badan, dan juga lingkar lengan atas. Oke, yang kedua, anemi atau tidak. Jadi bisa dilihat dari pemeriksaan kadar HB-nya rekan. Next rekan, yang ketiga, 4T atau tidak. Jadi apakah ada 4T-nya ya, terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, atau terlalu banyak, gitu rekan. Kemudian kehamilan tidak diinginkan, gitu ya, atau KTD. Dan yang terakhir kondisi keluarganya rekan. Jadi dukungan keluarga, KDRT, PKH, orang tua tunggal, kesehatan mental ibu itu juga harus diseleksi. Oke rekan, yang kedua ada dampingi. Nah, apa nih yang didampingi oleh TPK sendiri? Jadi edukasi dan motivasi untuk pemeriksaan kehamilan atau antenatal care ya rekan ya, atau ANC rutin gitu rekan. Kemudian juga konsumsi gizi seimbang dan juga tablet tambah darah. Latihan fisik juga nih rekan, tapi yang ringan ya, serta stimulasi janin. Serta pastinya apakah, bukan apakah ya, tapi kita mendampingi ikut BKB atau Bina Keluarga Balita atau juga kelas ibu hamil gitu rekan ya. Dan pastinya bantu mengisi LC Meal. Next, yang terakhir yaitu aksi rekan. Jika bumil terlalu kurus atau terlalu gemuk, kemudian bumilnya anemi, 4T itu segera dimotivasi untuk pemeriksaan kehamilan di vaskes terdekat rekan. Dan pastinya hubungkan juga ke Bansos jika memenuhi persyaratan. Oke, next rekan. Ya, kita beralih ke sidak ibu pasca persalinan. Seleksi dampingi aksi ibu pasca persalinan. Oke, yang pertama itu rekan, seleksi dan kenali ibu pasca persalinan di wilayahnya TPK ya. Yang pertama, apakah masuk KRS ya? Keluarga berisiko stunting. Yaitu terkait ekonominya, miskin atau tidak. Sanitasinya,
jamban layak, dan juga air bersih. Kemudian kontrasepsi, menggunakan atau tidak. Kemudian yang kedua, seleksi kondisi keluarganya, kita rekan ya. Apakah ibu mengalami kesulitan memberikan ASI serta dalam mengasuh, kemudian dukungan keluarga juga, rekan ya. KDRT, PKH, orang tua tunggal, dan juga kesehatan mental sang ibu. Oke rekan, untuk dampingi ya. Dampingi edukasi dan motivasi untuk pemberian ASI eksklusif pastinya ya. Dan dampingi juga konsumsi gizi seimbang dan tablet tambah darah. Dan juga mendampingi penggunaan Alokon ya rekan ya. Serta ikut BKB. Serta jangan lupa bantu mengisi LC Meal oleh TPK. Next, yang terakhir akan aksi ya. Jika ibu pasca persalinan mengalami kesulitan pemberian ASI eksklusif, komplikasi masa nifas, dan belum menggunakan kontrasepsi, segera dimotivasi ke Vaskes terdekat, dan pastinya hubungkan ke Bansos jika memenuhi persyaratan. Oke, kita next rekan. Nah, kemudian ada sidak bayi 0 hingga 6 bulan, rekan. Jadi yang pertama, ada seleksi dan kenali bayi 0 sampai 6 bulan di wilayah Anda. Yang pertama, ASI eksklusif atau tidak nih, rekan. Kemudian imunisasi sesuai usia lengkap atau tidak. Kemudian penimbangan rutin di posyandu. Jadi pastikan rekan kenaikan berat badannya, tinggi badannya, dan lingkar kepala sesuai atau tidak. Kita ya rekan ya. Kemudian sanitasinya juga. Jamban dan air bersih layak. Kita ya rekan ya. Kemudian kondisi bayi. Apakah kondisi bayinya itu BBLR atau bayi berat badan lahir rendah gitu ya rekan ya. Atau prematur atau kelainan tertentu. Dan kondisi keluarga juga harus diseleksi. Apakah ibu mengalami kesulitan memberikan ASI serta dalam mengasuh gitu ya rekan ya. Dan juga mendampingi dukungan keluarga juga. KDRT, PKH, orang tua tunggal, dan kesehatan mental ibu. Dan rekan juga ini ada mendampingi ya. Dampingi edukasi dan juga motivasi ASI eksklusif rekan. Imunisasi sesuai usia lengkap dan penimbangan. Serta pemantauan perkembangan rutin ke posyandu atau BKB gitu ya rekan ya. Kemudian penggunaan KB untuk orang tua. Dan bantu pengisian LC Meal pastinya. Oke rekan, yang terakhir ada aksi. Jika BBLR, prematur, kemudian kelainan tertentu, kesulitan ASI, berat badannya tidak naik, ditemukan penyimpangan atau gangguan perkembangan anak berdasarkan hasil dari Kartu Kembang Anak atau KKA, kemudian imunisasi tidak sesuai jadwal, segera dimotivasi nih ke Vaskes terdekat, rekan. Dan hubungkan ke Bansos. Oke rekan ya. Terkait dengan sidak baduta 6 hingga 23 bulan. Nah, yang pertama seleksi rekan ya. Ada pemberian ASI dilanjutkan sampai dengan usia 2 tahun. Kemudian MPASI-nya juga diperhatikan tepat waktu atau tidak, adekuat atau tidak gitu ya rekan ya. Aman ya, terkait dengan kebersihan makanan dan peralatan juga atau tidak gitu ya. Diberikan dengan cara yang benar gitu ya rekan ya. Kemudian imunisasi juga perlu diperhatikan atau diseleksi. Penimbangan rutin juga. Sanitasi juga, kondisi badutanya juga, dan kondisi keluarganya juga pastinya. Serta dampingi. Edukasi dan motivasi pemberian MPASI yang baik sesuai usia gitu ya rekan ya. Kemudian imunisasi sesuai usia lengkap, penimbangan dan pemantauan perkembangan rutin ke posyandu atau BKB, dan perawatan gigi, vitamin A ya, untuk anak usia di atas 6 bulan, obat cacing itu untuk 1 tahun, dan juga penggunaan KB untuk orang tua, dan juga pola asuh yang responsif gitu ya rekan ya, tepat dan sesuai usia.
serta bantu pengisian LC meal. Dan yang terakhir ada aksi jika berat badan Baduta nih, rekan, tidak naik. Ditemukan penyimpangan atau gangguan perkembangan anak berdasarkan hasil dari KKA, kemudian imunisasi tidak sesuai jadwal, rekan ya, atau sakit, itu segera nih rekan, dimotivasi ke Vaskes terdekat. Dan pastinya menghubungkan ke Bansos. Nah, rekan ini ada STIDAK yang terakhir ya untuk balita 24 hingga 59 bulan. Jadi ada seleksi terkait dengan penuhi gizi balita dengan makanan keluarga rekan yang bervariasi dan gizi seimbang atau tidak, gitu ya. Kemudian imunisasi atau tidak. Penimbangan rutin di posyandu atau tidak. Kemudian juga seleksi sanitasinya, kondisi balitanya dan juga kondisi keluarganya. Oke rekan, untuk dampingi edukasi dan motivasi gizi seimbang ya, pemberian makanan tambahan, penimbangan dan pemantauan perkembangan rutin ya ke posyandu atau BKB, kemudian perawatan gigi ya rekan ya, jaga sanitasi, hindari kecacingan dan pola asuh yang responsif. Jadi ada kasih sayangnya gitu ya rekan ya, jauh dari bahaya dan pembelajaran sejak dini. Dan pastinya membantu pengisian LC meal rekan ya. Dan yang terakhir ada aksi rekan. Jika pertumbuhan tidak sesuai KMS, kemudian sakit-sakitan misalnya ya rekan ya, imunisasi belum lengkap, ditemukan penyimpangan atau gangguan perkembangan anak berdasarkan hasil dari KKA, itu segera dimotivasi ke Vaskes terdekat rekan. Dan hubungkan ke Bansos jika keluarga memenuhi persyaratan. Nah, ini ada pesan kunci rekan. Terkait dengan pesan kunci intervensi spesifik rekan. Ada ABCD bebas stunting. A. Aktif minum tablet tambah darah. B. Bumil teratur periksa kehamilan. C. Cukup konsumsi protein hewani. Seperti apa nih rekan? Seperti telur, daging, ikan gitu ya rekan ya. Kemudian datang ke posyandu setiap bulan. Dan E. Eksklusif ASI 6 bulan. ABCD bebas stunting. Oke, next rekan. Nah, kalau tadi itu rekan ada pesan kunci intervensi spesifik, kalau yang ini sensitifnya rekan. Ada terbaik, yaitu terhindar ya. Empat terlalu yang harus dihindari. Kemudian ada B maksudnya ya rekan ya. B, bansos untuk keluarga miskin. Kemudian ada A, air bersih dan sanitasi layak. I, isi LC meal. Dan K, KB jangan lupa. Luar biasa sekali ya rekan ya. Oke, next rekan. Terkait dengan cara komunikasi, yaitu saji, rekan. S, salam, yaitu salam dan tanyakan kabar. A, ajak bicara, yaitu ajak bicara dengan bahasa yang sederhana, rekan ya. Kemudian J, jelaskan. Jelaskan isi pesan sederhananya. Kemudian I, ingatkan. Ingatkan tindak lanjut yang sesuai. Cara komunikasinya yaitu saji, gitu rekan ya. Salam, ajak bicara, jelaskan, dan ingatkan. Bener ya. Salam, ajak bicara, jelaskan, dan ingatkan. Oke, next rekan. Nah, ini rekan sumber bacaannya ya. Ada dari buku Pink ya. Buku KIA Kesehatan Ibu dan Anak. Kemudian ada buku pegangan alur pendampingan. Keluarga berisiko stunting dan calon pengantin oleh TPK. Kemudian ada dari Kapita Selekta, TPK Hebat. Kemudian ini juga ada Kartu Kembang Anak atau KKA dan juga buku panduan pendampingan keluarga dengan anak usia 0 hingga 23 bulan yaitu Baduta dalam upaya percepatan penurunan stunting.
Ayo ikut ke BKB atau Posyandu. Nah, ini juga ada Scan Me ya rekan ya. Atau bisa di Bit. Oke rekan. Oke rekannya, sekian materi kita yaitu terkait dengan mekanisme pendampingan keluarga oleh tim pendamping keluarga. Semoga ini juga bisa menjadi referensi ya untuk TPK-TPK dan juga teman-teman di lapangan terkait dengan materi ini. Dan jangan lupa kalau ingin ada yang ingin ditanyakan gitu ya rekan ya, boleh langsung saja DM kita di @rumah.fitri atau bisa langsung WhatsApp kita di 085277512352. See ya di episode Rumah